Pukul 6 sore, hujan baru saja berhenti membasahi jalan kecil yang mengarah ke sebuah tempat makan yang namanya belakangan ini sering muncul di kolom komentar para food vlogger. Ghana Coffee and Bar, Bali. Restoran itu tidak berada di pinggir jalan besar. Ia tersembunyi di balik deretan butik kecil dan homestay murah, seolah tak ingin ditemukan secara langsung. Namun anehnya, tempat itu selalu penuh. Tidak peduli hari kerja atau akhir pekan, pengunjung datang silih berganti seperti tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Raga, seorang food vlogger yang sedang membangun reputasi, merasa ini adalah kesempatan emas. Ia menerima ratusan pesan dari penontonnya agar mereview tempat itu. Yang membuatnya semakin penasaran, setiap pengunjung yang mengulas restoran tersebut selalu memberikan komentar yang sama, seakan template yang diulang-ulang. Rasanya tidak bisa dijelaskan, enak tapi bikin pengen balik lagi. Karyawannya ramah, tapi ada yang aneh sama ekspresi mereka. Tempatnya indah, tapi hawanya berat. Raga tiba di depan gerbang kayu dengan ukiran bunga Jepun khas Bali. Lampu-lampu gantung berkelip lembut memberikan cahaya kuning yang hangat. Namun dari kejauhan, restoran itu memancarkan suasana ganjil. Bukan seram, tapi menekan. Saat Raga melangkah masuk, aroma kopi dan kayu manis menyambutnya. Musik lofi mengalun pelan. Restoran itu terlihat modern. Bar kayu panjang, kursi rotan hingga kaca besar yang menghadap taman kecil dengan patung batu. Namun justru kerapihan dan kesempurnaannya membuat Raga merinding. Semua karyawan berdiri tegak, tersenyum, tapi mata mereka kosong. Tidak seperti orang sibuk bekerja, tidak seperti pramusaji pada umumnya. Mereka seperti diprogram untuk menyambut siapapun yang masuk. Seorang pelayan perempuan mendekat. Rambutnya diikat rapi, kulitnya pucat, dan senyumnya kaku seperti dipaksa. Selamat datang, berdua, bertiga. Suaranya datar tanpa intonasi. Sendiri, jawab Raga sambil tersenyum canggung. Pelayan itu mengangguk pelan, lalu membawanya ke meja dekat pintu menuju dapur. Saat berjalan melewati bar, Raga memperhatikan para karyawan lain. Ada yang sedang meracik kopi, ada yang mengelap gelas, ada pula yang menyusun botol minuman. Semua bergerak rapi, terlalu rapi, sinkron, tidak seperti manusia biasa. Pada meja seberang, Raga melihat seorang karyawan pria berdiri menunduk, seolah menahan nafas. Pelan-pelan ia mengangkat wajah, mata mereka bertemu. Dan saat itu juga, Raga seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Mata itu merah, berkeringat, bergetar, seperti seseorang yang sedang ketakutan tapi tidak boleh menunjukkan ekspresi. Pria itu segera memalingkan wajahnya dan kembali bekerja. Raga menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak normal di sini. Pesanan datang lebih cepat dari restoran manapun yang pernah ia review. Cappuccino, croissant, serta signature dish mereka, kopi Saraswati, menu yang katanya membuat pelanggan ketagihan. Saat menyeruput pertama kali, Raga langsung berhenti. Rasanya luar biasa, tidak seperti kopi biasa. Ada aroma lembut, manis, pahit, sekaligus gurih yang tak bisa ia deskripsikan. Namun saat ia hendak memotret minumannya, sebuah suara lirih terdengar dari arah dapur. Suara erangan, seperti seseorang menahan sakit atau sedang disembelih perlahan. Raga menajamkan telinga. Suara itu muncul lagi. "Jangan! Tolong! Jangan!" Pelayan yang tadi mengantarnya tiba-tiba muncul di samping meja, membuatnya terkejut. "Apakah makanannya kurang enak, Kakak?" tanyanya lagi dengan senyum kaku. "Ini enak. Tadi saya hanya mendengar suara aneh dari dapur." Wajah pelayan perempuan itu berubah sedikit. Bukan kaget,
bukan takut, tapi seperti seseorang yang dilarang menunjukkan reaksi apapun. Ia menunduk beberapa detik, lalu mengangkat kepalanya lagi dengan senyum yang sama. Mungkin suara mesin kopi kakak. Lalu pelayan itu berjalan pergi. Tapi sebelum benar-benar pergi, dengan sangat cepat, bahkan hampir tidak terlihat, ia berbisik tanpa menoleh. Kalau kakak dengar pintu belakang dibuka, jangan lihat ke dalam. Jantung Raga langsung berdegup keras. Beberapa menit kemudian, suara pintu besi berat terdengar dari belakang dapur, disusul langkah kaki yang berat dan tidak beraturan, seperti seseorang menyeret sesuatu. Pelan tapi jelas, Raga mencoba tetap tenang. Ia menahan nafas, tetapi rasa ingin tahu menguasainya. Ia sedikit menoleh, mencoba melihat celah kecil dari pintu dapur yang terbuka beberapa sentimeter. Gelap, hanya cahaya merah samar dari dalam. Kemudian ia melihatnya. Bayangan tinggi, tubuh kurus namun panjang, kepala terkulai, rambutnya menjuntai menyentuh lantai. Dan suara itu lagi. Tumbal, malam ini. Pintu langsung tertutup keras. Karyawan yang tadi menunduk, pria bermata merah itu, diam-diam memandang Raga dari kejauhan. Dengan wajah penuh keringat, ia menggeleng sangat pelan, seolah memperingatkannya. Jangan campur tangan. Raga merasa telapak tangannya dingin. Kepalanya pening. Suara musik lofi tiba-tiba terdengar seperti gema dari jauh, sementara seluruh ruangan terasa semakin menekan. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik kesuksesan restoran ini. Ada sesuatu yang membutuhkan korban, dan semua karyawan hanya menunggu giliran. Di saat Raga hendak berdiri dan meninggalkan tempat itu, lampu-lampu restoran meredup. Semua pelanggan tidak berhenti bicara, lalu menatap meja dapur. Dari balik pintu itu, terdengar suara gong kecil, disusun lantunan bahasa Bali kuno, dan jeritan tertahan seseorang yang berusaha melawan. Pelayan tadi mendekat lagi. Bulir air mata menetes dari sudut matanya meskipun ia tetap tersenyum paksa. Maaf kakak, malam ini bulan purnama. Lalu ia menambahkan dengan suara bergetar. Kalau kakak belum pergi sekarang, kakak bisa ikut terpilih. Langit malam Bali tampak bersih setelah hujan reda, tetapi langkah Raga terasa berat ketika ia meninggalkan restoran Ghana Coffee and Bar. Kata-kata pelayan perempuan itu, kalau kakak belum pergi sekarang, kakak bisa ikut terpilih, terus bergema di kepalanya. Bau kopi yang tadinya harum kini berubah menjadi aroma logam yang menusuk. Semakin jauh ia berjalan, semakin ia merasa seperti diawasi. Raga beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mengikutinya. Namun perasaan itu tidak hilang. Sesampainya di kos, ia langsung meletakkan kamera, menyalakan lampu, dan duduk lama di kursi. Jantungnya belum tenang. Ada rasa penasaran yang bertabrakan dengan rasa takut. Ia membuka laptop, mencoba menenangkan diri dengan mencari ulasan-ulasan lama tentang restoran itu, lebih lama daripada yang sedang viral sekarang. Sesuatu terasa janggal sejak awal, dan ia ingin tahu apa yang selama ini luput dari perhatian banyak orang. Ketika ia mengetikkan nama restoran itu, beberapa artikel lokal muncul, namun tidak satupun yang membahas hal aneh. Semuanya hanya menonjolkan reputasi positif. Namun, ketika ia men-scroll lebih jauh, ia menemukan sesuatu. Sebuah postingan anonim di forum lama tahun 2019, 2 tahun sebelum restoran itu viral. Judulnya, "Kakakku kerja di Ghana Coffee and Bar dan dia hilang." Raga langsung membuka halaman itu. Tulisan itu panjang, tapi ada satu paragraf yang membuat darahnya dingin. "Kakakku baru 3 minggu bekerja di sana. Terakhir kami bertemu, dia terlihat sangat lelah dan bilang kalau ada ruang yang tidak boleh dibuka oleh karyawan. Kemudian dia menghilang begitu saja. Pemilik bilang dia resign dan pulang ke Jawa, tapi kami tidak pernah melihatnya pulang."
Postingan itu berakhir dengan kalimat, "Polisi tidak bisa bantu karena tidak ada bukti." Raga menutup laptopnya dengan kasar. Suara itu, bayangan tinggi berambut panjang dari balik pintu, karyawan yang menunduk dengan mata merah, senyum-senyum kosong yang dipaksakan, semua mulai tersusun. Mereka tidak takut kepada pemilik. Mereka takut karena mereka tahu kapan giliran mereka. Keesokan paginya, Raga memutuskan kembali ke restoran itu. Bukan untuk makan, bukan untuk review, tapi untuk mencari jawaban. Mungkin, pikirnya, ia harus bicara lebih dekat dengan karyawan yang tadi memperingatkan dirinya. Ia kembali sekitar jam 4 sore, waktu sebelum restoran penuh. Ketika ia masuk, suasananya jauh berbeda dari malam sebelumnya. Tidak ada musik, lampu-lampu banyak yang belum dinyalakan, hanya ada beberapa karyawan yang sedang menyiapkan meja. Namun ada hal yang langsung mencolok. Pelayan perempuan yang memperingatkannya tadi tidak terlihat. Raga menunggu beberapa menit. Ia duduk di meja pojok, hanya menyeruput air putih agar tidak mencurigakan. Setiap karyawan yang ia tanyakan dengan sopan tentang pelayan itu menjawab hal yang sama. Di sini tidak ada karyawan perempuan seperti itu. Atau mungkin kakak salah lihat. Sampai akhirnya, seorang barista laki-laki muda, wajahnya pucat dan mata sembab, berbisik ketika memastikan tidak ada CCTV mengarah kepada mereka. "Kakak, berhenti cari dia." Raga langsung menatap barista itu dengan serius. "Kenapa? Di mana dia?" Barista itu menelan ludah, bibirnya bergetar. Seolah kata-kata yang hendak dia ucapkan bisa membuatnya mati. "Dia dipanggil ke ruang belakang tadi pagi sebelum buka." Raga menegang. "Dipanggil? Untuk apa?" Barista itu menunduk, kedua tangannya gemetar saat ia menyekap meja berkali-kali, padahal meja itu sudah bersih. "Malam tadi, bulan purnama, selalu ada yang hilang." Raga merasakan udara menjadi lebih dingin. "Jadi dia..." Barista itu memotong dengan suara sangat pelan, "Dia sudah jadi tumbal, jangan tanya lagi." Di saat percakapan mereka berakhir, pintu samping terbuka. Seorang pria bertubuh besar namun berwajah dingin keluar dari ruangan itu. Ia memakai pakaian semi-formal hitam, rambutnya digulung rapih, dan sorot matanya tajam. Itu pemilik restoran. Semua karyawan langsung menunduk, hening seketika. Pria itu menyapu ruangan dengan pandangan tajam. Dan ketika matanya berhenti pada Raga, senyuman perlahan terbentuk di wajahnya. "Ah, food vlogger yang kemarin datang ya?" Katanya suaranya lembut tapi penuh dominasi. Raga refleks berdiri, gugup tapi mencoba tenang. "Iya, Pak, saya sekedar ingin melihat suasananya sebelum buka." Pemilik itu mendekat pelan. Langkahnya sangat teratur. Ia berhenti tepat di depan Raga. "Bagus. Semoga pengalaman kemarin membuat Anda ingin kembali." Raga hanya tersenyum tipis. Tapi di mata pria itu ada sesuatu yang jelas. Ia tahu Raga telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Kemudian pemilik itu berkata dengan nada datar, "Kami sangat selektif terhadap siapa yang masuk ke restoran ini." Ucapan itu seperti peringatan atau ancaman. Ketika pemilik kembali masuk ke ruang belakang, barista muda tadi kembali berbisik, "Kalau kakak pintar, jangan datang ke sini lagi." Namun sebelum Raga bisa menjawab, barista itu melanjutkan dengan suara yang lebih gemetar. "Dan tolong jangan tanya tentang karyawan baru kami yang hilang minggu lalu. Kami semua sudah anggap dia mati." Raga kaku. "Dia juga tumbal?" Barista itu menggeleng lemah. "Belum sempat dipilih. Dia melarikan diri, dan sekarang seluruh makhluk pesugihan sedang mencari dia." "Makhluk apa?" Barista itu menatap dengan pandangan takut. "Yang kakak lihat kemarin." Sebelum Raga bisa bertanya lebih jauh, tiba-tiba lampu di area dapur berkedip. Semua karyawan menunduk bersamaan, seolah ada protokol yang harus dilakukan. Pintu belakang yang kemarin mengeluarkan suara erangan terbuka perlahan. Udara dingin merayap keluar seperti kabut halus. Dari dalam terdengar suara napas panjang dan berat. Lalu suara langkah menyeret. Barista di depan Raga berbisik terburu-buru, "Kak, pergi sekarang. Dia bisa mencium orang luar yang bukan bagian perjanjian."
Raga tidak menunggu lagi. Ia bangkit, berjalan cepat menuju pintu depan. Namun sebelum ia sempat menginjak ambang pintu keluar, ia mendengar seseorang memanggil namanya dari belakang. "Mas Raga?" Raga menoleh. Seorang perempuan berdiri di ujung lorong dapur, wajahnya pucat, matanya kosong. "Itu pelayan yang tadi katanya sudah hilang." Raga membeku. Perempuan itu menggeleng pelan, lalu mengangkat tangan menunjukkan sesuatu. Tangannya memegang kartu identitas seorang karyawan baru. Nama di kartu itu, Nadira, karyawan baru. Di bawah namanya ada cap merah, hilang. Perempuan itu kemudian berbisik, "Dia belum mati, tapi dia akan mati malam ini." Wajahnya tiba-tiba berubah pucat keabu-abuan, seperti membusuk. Matanya gelap, bibirnya terkulai. Raga menyadari yang berdiri di depannya bukan lagi manusia. Lalu perempuan itu berkata, "Dan kamu akan melihat semuanya." Raga tidak tahu apa yang harus ia lakukan ketika melihat sosok pelayan perempuan itu berubah di depan matanya. Wajah yang sehari sebelumnya terlihat manusiawi, kini pucat seperti lilin yang meleleh. Mata yang tadinya tampak kosong, kini seperti cekungan gelap yang begitu dalam, seolah menarik siapapun yang menatapnya. Tanpa berpikir panjang, tubuh Raga bergerak sendiri, berlari keluar dari restoran. Ia tidak peduli tatapan karyawan lain, tidak peduli apakah pemilik restoran akan mengejarnya. Ada satu perasaan menguasai seluruh tubuhnya, bahaya. Namun ketika ia tiba di luar, ketika napasnya terengah-engah dan udara malam menyentuh wajahnya, ia mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Suara ketukan lembut. Dari belakangnya. Dari pintu restoran. Raga menelan ludah. Perlahan ia menoleh. Pintu restoran masih tertutup. Tidak ada siapapun di sana. Namun rasa merinding itu tidak hilang. Ia pulang dengan langkah tak menentu. Setiap mobil lewat membuatnya tersentak. Setiap suara motor seperti bisikan yang mengikutinya. Otaknya berusaha menolak semua yang ia lihat. Tetapi matanya, ingatannya, tubuhnya, semuanya menyimpan kengerian yang tidak bisa dihapus. Malam itu, ia tidak tidur. Bahkan saat lampu ia matikan, bayangan pelayan itu seolah berdiri tepat di samping ranjang. Setiap kali mencoba memejamkan mata, ia seperti melihat kembali pintu dapur yang menganga, suara seretan, dan mata merah dari karyawan yang berusaha memperingatkannya diam-diam. Keesokan harinya, Raga mengambil keputusan berbahaya. Ia akan kembali ke restoran itu, tapi bukan sebagai pengunjung. Ia ingin tahu apa yang terjadi di ruang terlarang di belakang dapur. Ia menunggu hingga menjelang malam. Waktu restoran mulai ramai, tetapi perhatian para karyawan terpecah. Ia berdiri di depan restoran, mengamati bagaimana setiap pengunjung masuk dengan wajah antusias dan setiap karyawan menyambut dengan senyum palsu yang sama. Pukul 7 malam, musik mulai diputar. Lampu kuning redup menyinari interior restoran. Saat semua tampak sibuk, Raga menyelinap masuk dari pintu samping, pintu yang biasa digunakan untuk membawa barang. Tidak ada karyawan di sana. Tidak ada CCTV yang mengarah ke pintu itu. Ia menahan napas dan berjalan menyusuri lorong sempit menuju arah dapur. Aroma kopi bercampur bau logam menusuk hidungnya. Dari balik pintu dapur terdengar suara mesin, suara piring, namun ada sesuatu yang lain. Suara langkah kaki yang tidak menyerupai langkah manusia. Seret, berhenti, seret lagi. Seperti sesuatu diseret perlahan. Ia menahan napas, kemudian menunduk tepat ketika seorang karyawan lewat membawa trei penuh gelas. Karyawan itu tidak melihatnya. Mereka semua tampak seperti robot yang bekerja dengan pola yang sama, tanpa pernah mengangkat kepala. Saat keadaan aman, Raga bergerak cepat menuju pintu dapur lain. Pintu kayu yang kemarin sedikit terbuka dan memancarkan cahaya merah samar. Di pintu itu tertera tulisan kecil, "Ruang khusus untuk petugas ritual." Raga menelan ludah. Petugas ritual? Ritual apa? Ia menempelkan telinganya ke pintu dan mendengar suara berbisik. Satu lagi malam ini. Lalu suara lain, lebih berat, lebih serak, lebih bukan manusia.
Sebelum jam purnama habis, bawa yang baru. Tiba-tiba pintu bergetar pelan. Seseorang atau sesuatu di dalam sedang bergerak mendekat. Raga panik. Ia menoleh ke kanan dan melihat sebuah pintu kecil lagi, seperti pintu lemari penyimpanan bahan makanan. Tanpa berpikir panjang, ia menyelinap ke dalam, menutup pintu perlahan. Ruangan kecil itu gelap dan sempit. Ia menahan napas, takut membuat suara apapun. Langkah itu semakin dekat. Lantai kayu berderik di luar. Kemudian, cahaya merah menerobos celah pintu kecil tempat Raga bersembunyi. Ia menahan napasnya sekuat mungkin. Detak jantungnya seperti genderang perang. Sosok itu mendekat lebih dekat. Begitu dekat, sehingga celah pintu tampak gelap seketika karena tubuh makhluk itu menutup seluruh cahaya dari dapur. Lalu tiba-tiba, dor! Seseorang membuka pintu dapur dari luar. Terdengar suara barista. "Pak, pemilik manggil, ada tamu VIP." Sosok itu bergerak cepat menjauh, meninggalkan celah pintu kecil itu terbebas dari bayangannya. Suara langkahnya hilang ke dalam ruang ritual. Raga jatuh berlutut pelan, napasnya hampir habis. Ia yakin satu hal, makhluk itu bukan dari dunia manusia. Beberapa menit kemudian, ketika yakin keadaan aman, Raga keluar dari pintu kecil itu. Kakinya sedikit gemetar, tetapi ia melangkah menuju pintu ritual yang tadi. Kali ini pintu itu tidak terkunci. Celahnya terbuka beberapa sentimeter. Raga mengintip. Dan apa yang ia lihat membuat seluruh tubuhnya membeku. Ruangan itu remang dengan cahaya merah dari puluhan lilin Bali. Di tengah ruangan, ada mangkuk batu raksasa dengan cairan merah dalam yang menetes perlahan ke lantai. Bau amis menyengat kuat, begitu pekat hingga membuat dada sesak. Lalu ia melihat sesuatu lagi. Di sisi ruangan ada dua meja kayu. Di atas meja kayu itu ada jejak ikatan tangan dan di lantainya ada sepatu karyawan. Sepasang sepatu perempuan. Sepatu yang kemarin dipakai pelayan yang memperingatkannya. Namun sepatunya penuh darah kering. Dan di dinding ada papan kayu tempat ditempel kartu identitas seluruh karyawan. Beberapa kartu tampak berdebu, beberapa dicoret garis merah. Dan di bawahnya ada tulisan Bali kuno, namun di bawahnya ditulis versi bahasa Indonesia. Tertanda, tumbal sudah diambil. Raga baru saja ingin mundur ketika ia melihat kartu lain yang tertempel paling bawah. Nama itu membuat bulu kuduknya berdiri. Nadira, karyawan baru. Status, dicari untuk pengorbanan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah lembu dari belakangnya. Raga menoleh, dan seseorang berdiri di sana. Bukan karyawan, bukan pemilik, bukan makhluk, melainkan seorang perempuan muda. Wajahnya pucat, mata lebam seperti kurang tidur berminggu-minggu. Perempuan itu berbisik lemah. Aku Nadira." Raga membeku. Nadira melanjutkan. Suaranya bergemetar penuh ketakutan. "Tolong bantu aku. Mereka mencariku. Dan malam ini aku yang seharusnya dikorbankan." Raga terpaku di tempat. Perempuan pucat di depannya, Nadira, bernapas pendek-pendek seolah paru-parunya terjepit. Rambutnya berantakan, bajunya lusuh, dan di lengannya ada bekas memar yang tampak seperti bekas cekalan. "Aku kabur sejak 3 hari lalu," ucap Nadira. Suaranya sangat pelan. "Tapi mereka bisa mencium keberadaanku kalau aku terlalu dekat dengan restoran." Raga menelan ludah. Matanya memandang ke arah kartu identitas Nadira yang tertempel di papan kayu dengan stempel merah besar. "Dicari untuk pengorbanan." "Kenapa mereka mengejar kamu?" bisik Raga. Nadira menatapnya dengan mata yang sudah lama kehilangan harapan. "Karena setiap karyawan baru otomatis masuk daftar tumbal sebelum kontrak 3 bulan, katanya lirih. "Kecuali mereka dipilih untuk tugas ritual." "Dan kalau tidak?" tanya Raga. Nadira memejamkan mata, menahan air mata.
dipersembahkan ke makhluk pesugihan agar restoran ini tetap penuh, agar uang terus mengalir. Raga mundur selangkah, tubuhnya merinding dari kepala hingga kaki. Makhluk pesugihan itu yang tadi aku lihat? Tanya Raga. Nadira mengangguk perlahan. Dia disebut lemah asih, makhluk yang memberi kekayaan melalui pengorbanan manusia. Dan pemilik restoran sudah berjanji untuk memberi tumbal setiap bulan purnama. Raga memandang kembali ke arah ruang ritual. Suara lirih masih terdengar dari dalam. Napas panjang makhluk itu, langkah seretnya, mantra-mantra kuno yang diucapkan pelan. Kamu masih hidup. Berarti kamu berhasil kabur, kan? Kita bisa keluar dari sini. Kita cari bantuan. Nadira menggeleng cepat. Wajahnya memucat semakin parah. Kak, nadanya bergetar. Saya tidak kabur. Saya disembunyikan. Raga terpaku. Sama siapa? Nadira menunjuk ke arah bar, ke tempat seorang karyawan yang kemarin memperingatkan Raga diam-diam. Pria berwajah lelah dengan mata merah itu. Karyawan yang terus menunduk setiap kali pemilik lewat. Dia, bisik Nadira. Namanya Guntur. Dia sudah lama ingin kabur tapi dia tidak bisa karena dia juga pernah terpilih tapi ditunda. Raga memandang Guntur dari jauh. Lelaki itu tampak sedang mengaduk minuman dengan tangan gemetar. Setiap gerakannya tampak seperti dilakukan di bawah tekanan yang luar biasa. Mereka akan membunuh dia dulu karena dia melanggar aturan pesugihan dengan menyembunyikanku. Raga merasakan dadanya sesak. Lalu, kenapa kamu muncul sekarang? Kenapa kamu kembali ke restoran ini? Mata Nadira berkaca-kaca, suaranya putus. Karena aku tidak punya tempat lain. Makhluk itu mengejarku kemanapun. Dan Guntur bilang, kalau aku tidak kembali malam ini, pesugihan akan menuntut tumbal ganda. Raga membeku. Tumbal ganda? 2 orang. Aku dan seseorang yang dianggap dekat denganku. Seseorang yang sudah melihat ritual, tapi bukan karyawan. Perlahan, Nadira menatap tepat ke arah Raga. Dan itu adalah kamu. Napas Raga tercekak. Kakinya seolah kehilangan kekuatan. Aku? Suaranya nyaris tidak keluar. Nadira mengangguk. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Kamu melihat ruang ritual, kamu melihat makhluk itu. Menurut perjanjian pesugihan, siapapun yang melihat sesuatu yang seharusnya rahasia harus dipersembahkan. Raga memandang pintu ritual yang bercahaya merah. Makhluk itu mengendus-endus udara seolah mencari sesuatu. Mencari mereka. Mencari tumbal. Tiba-tiba, pintu belakang dapur terbuka dengan keras. Guntur masuk. Wajahnya pucat, keringat bercucuran. Kalian harus pergi sekarang. Pemilik tahu kalian berdua ada di sini. Nadira menutup mulutnya, menahan tangis. Guntur, kamu ketahuan. Dengan napas tersengal, Guntur mengangguk. Dia sedang panggil makhluk itu. Kalau kalian tidak keluar dalam 2 menit, kalian berdua selesai. Raga panik. Lewat mana? Semua pintu dijaga. Tidak semuanya. Guntur membuka slot pintu kecil di pojok dapur. Pintu itu terhubung ke lorong sempit menuju area belakang restoran, area yang biasanya dipakai untuk mengangkut barang dalam jumlah besar. Tapi lorong itu gelap. Guntur menatap mereka berdua dengan mata memohon. Air mata mulai mengalir. Lebih baik gelap daripada mati oleh pesugihan. Nadira menarik tangan Raga. Ayo. Namun ketika mereka hendak memasuki lorong sempit itu, brak! Suara kayu pecah terdengar dari ruang ritual. Makhluk itu mulai keluar. Guntur menatap mereka berdua. Kalian pergi! Sekarang! Namun sebelum mereka sempat berlari masuk ke lorong, lampu dapur padam serentak. Gelap, sunyi, dan kemudian suara napas panjang makhluk itu terdengar tepat di belakang mereka.
Nadira menjerit tertahan. Rangga merasakan bulu kuduknya berdiri. Makhluk itu sudah berada sangat dekat. Terlalu dekat. Guntur berbisik dengan suara pecah. "Maafkan aku kalau tidak bisa membantu lebih jauh, tapi satu hal yang harus kalian tahu." Ia menatap Nadira dengan tatapan sedih. "Pesugihan itu tidak akan berhenti mengejar kalian." Kemudian dari kegelapan, terdengar suara langkah menyeret, dan bayangan panjang menggapai punggung Guntur. Makhluk itu telah menemukan mereka. Pagi itu, langit Bali tampak mendung, seolah ikut menyimpan rahasia kelam yang dipendam restoran Cafe in Temple. Angin yang biasanya membawa aroma laut justru membawa hawa dingin yang menusuk, membuat Rangga, food vlogger yang sedang menyelidiki kejanggalan tempat itu, merasa tak nyaman sejak ia melangkah mendekati pintu. Restoran sudah buka sejak pukul 8, tetapi pelanggan belum banyak. Yang membuat Rangga terkejut adalah satu hal, aroma kopi dan makanan yang menguar dari dapur terasa terlalu kuat, pekat, dan seolah memancing seseorang datang dan memakannya tanpa pikir panjang. Ada sensasi halus yang menyeret indera, membuatnya ingin mencicipi semua menu yang lewat di dekatnya. Ia menatap barista perempuan yang sebelumnya mengaku bahwa restoran itu memakai pesugihan. Barista itu tampak pucat pagi ini, matanya merah seakan tidak tidur semalaman. "Ada yang berbeda dari pagi ini kan?" tanya Rangga pelan, mencoba membuka percakapan. Barista itu menggigit bibir, lalu menunduk. "Hari ini hari purnama. Hari saat bahan tambahan disempurnakan." Rangga membeku. "Bahan tambahan? Maksudmu?" Barista itu menggeleng cepat. "Jangan bicara di sini. CCTV menyala semua. Kita pura-pura aja kerja." Ia mengambil cangkir, menyeduh kopi, lalu meletakkannya dengan tangan bergetar. Rangga merasakan sesuatu semakin menguat. Aroma kopi itu seperti bercampur dengan bau logam tipis, seperti bau darah. Sementara itu pelanggan mulai berdatangan. Ada pasangan muda, beberapa turis mancanegara, juga beberapa pekerja kantoran lokal. Mereka semua tampak tergoda oleh aroma yang memenuhi ruangan. Chef Bimo keluar dari dapur, membawa sepiring menu baru bernama Signature Black Roast Beef. Dagingnya tampak hitam kecoklatan, mengkilap, dan aroma yang menyertainya membuat hampir seluruh pengunjung menelan ludah secara serempak. "Promo hari ini, silakan dicoba," kata Chef Bimo sambil menyunggingkan senyum tipis. Namun di balik senyum itu, mata Rangga melihat sesuatu yang berbeda. Ada sorotan kosong, seakan bukan dia yang berada di tubuh itu. Saat chef berbalik, Rangga sempat melihat percikan noda merah di bagian bawah apron. Masih baru, masih segar. Rangga mencoba menahan mual. Pelanggan pertama yang mencicipi hidangan itu menutup mata, menghela nafas panjang. "Ini enak banget, gila. Daging apa ini?" Chef Bimo hanya tersenyum singkat. "Daging impor, super premium." Namun barista yang berdiri di dekat Rangga berbisik sangat pelan, hampir tak terdengar. "Bukan impor, bukan sapi." Rangga merasakan darahnya berhenti mengalir sejenak. Setelah pelanggan mulai fokus pada makanan mereka, barista itu menyelinap ke belakang dan memberi isyarat agar Rangga mengikutinya. Mereka berhenti di lorong sempit menuju gudang tempat CCTV tidak mengarah langsung. "Kau harus tahu," bisiknya. "Menu di restoran ini bukan menu biasa. Jadi kau benar-benar yakin mereka pakai tubuh karyawan sebagai bahan makanan?" Barista itu menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergemetar. Tidak semua bagian tubuh, hanya sebagian kecil. Ia menarik nafas panjang lalu lanjut. "Luka potongan itu diambil sedikit-sedikit dari korban tumbal yang masih hidup. Dagingnya dipotong dari tubuh yang masih hidup supaya energi pesugihan tetap kuat." Rangga merasakan tengkuknya dingin seperti es. "Itu gila." Itu syarat pesugihan yang digunakan pemilik restoran ini. Barista itu menatap ke arah dapur. Pemilik percaya bahwa rasa yang keluar dari daging itu akan membuat pelanggan kecanduan. Dan dari kecanduan itu, uang akan terus mengalir. Rangga menelan ludah. Lidahnya terasa pahit. "Tapi karyawan yang ditumbalkan itu akhirnya mati juga kan?" Barista itu mengangguk lambat. "Setiap purnama, mereka perlahan-lahan habis." Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat dari arah dapur. Mereka berdua spontan terdiam. Keringat dingin membasahi tengkuk Rangga. Chef Bimo muncul di ujung lorong.
Tatapannya datar, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya seperti menghitam di bagian kelopak dalam. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Dengan suara yang terdengar terlalu tenang, barista itu tersentak. Rangga menahan nafas. Chef Bimo melangkah mendekat. Setiap langkah terdengar berat, seakan ada sesuatu di dalam tubuhnya yang ikut bergerak. "Kalian berdua sepertinya serius sekali berbicara. Tentang apa?" Ia memiringkan kepala sedikit, senyumnya terlihat kaku. Rangga mencoba berbicara senormal mungkin. "Hanya tanya soal menu baru, banyak yang suka kelihatannya." Chef Bimo menatapnya dalam-dalam, seolah ingin membaca isi hatinya. "Bagus kalau suka," ujarnya pelan. "Karena di restoran ini, rasa adalah segalanya." Ia mengangkat apron sedikit dan di baliknya, Rangga melihat noda merah gelap. Bukan hanya satu tapi banyak, masih basah, masih segar. Karena di restoran ini, rasa adalah segalanya. Rangga menahan nafas. Senyum chef itu terlalu lebar, tak manusiawi. Saat chef pergi kembali ke dapur, barista itu mencengkeram lengan Rangga. "Kita harus keluar dari sini sebelum malam purnama naik," katanya panik. "Mereka sudah menyiapkan tumbal berikutnya." Rangga menatapnya serius. "Siapa tumbalnya?" Barista itu menunduk, menahan tangis. "Saya..." Malam turun perlahan di atas kawasan Seminyak. Lampu-lampu butik dan bar lain mulai menyala, namun suasana di depan restoran Kavin Temple terasa janggal. Terlalu tenang, terlalu sunyi, seolah bangunan itu tidak berada di pusat keramaian Bali. Rangga berdiri di seberang jalan, memandangi restoran yang kini dipenuhi pelanggan. Dari luar, semuanya tampak normal. Musik chill lo-fi mengalun lembut. Pelanggan tertawa, gelas-gelas beradu. Tidak ada yang bisa menebak bahwa di balik dapur restoran itu, malam ini akan dilakukan ritual paling gelap. Di sampingnya, barista perempuan, Naya, menggigit bibir hingga hampir berdarah. Ia membawa tas kecil, hanya berisi jaket dan handphone. Matanya menunjukkan ketakutan yang amat dalam. "Aku sudah putuskan," kata Naya perlahan. "Aku mau kabur malam ini. Aku nggak mau jadi tumbal." Rangga mengangguk. "Aku bantu, tapi kau harus bilang bagaimana cara masuk ke ruang bawah kana itu. Aku perlu bukti." Naya menatapnya lama. "Kalau kita ketahuan, kita berdua mati." Mereka menunggu hingga hampir pukul 11 malam. Saat pelanggan mulai berkurang dan suasana restoran meredup. Lampu-lampu dipadamkan sebagian, hanya menyisakan penerangan remang yang membuat segala sesuatu terasa lebih gelap dari biasanya. Naya memberi isyarat, "Sekarang." Mereka menyelinap masuk lewat pintu samping yang biasa digunakan karyawan. Koridor menuju dapur terasa lebih dingin dari biasanya, seolah hawa dari bawah tanah naik lewat celah-celah lantai. Dari balik dapur, terdengar suara-suara rendah. Suara yang tidak seperti bahasa manusia. Gumaman atau mantra. Rangga dan Naya saling pandang. "Itu mereka," bisik Naya. "Upacara mulai." Mereka merunduk, bergerak menembus lorong sempit di belakang dapur. Di ujung lorong itu, ada rak berisi bumbu dan kaleng-kaleng makanan. Naya mendorong rak itu sedikit ke kiri, dan terdengar suara klik. Lantai di bawahnya membuka seperti pintu perangkap. Tangga kayu tua menurun ke ruang gelap di bawah restoran. Hawa dari bawah sana terasa pekat, dingin, dan berbau busuk. "Jangan bersuara," ujar Naya pelan. Mereka turun perlahan. Tangga itu membawa mereka ke ruang besar berlantaikan tanah. Dindingnya terbuat dari batu hitam, dipenuhi ukiran kuno Bali, simbol-simbol yang Rangga tidak kenal. Cahaya merah berdenyut dari obor kecil yang ditempatkan di 4 penjuru ruangan. Di tengah ruangan, sebuah lingkaran sesaji terbentuk dari darah, bunga Kamboja, rambut manusia, dan tulang-tulang kecil yang tampak baru. 3 orang berdiri di sekitar lingkaran itu. Pemilik restoran, Pak Wira, Chef Bimo, dan seorang lelaki tua berpakaian hitam pekat beraroma dupa yang terlalu menyengat. Di atas altar batu, Rangga melihat tubuh seorang lelaki muda, karyawan dapur yang ia lihat beberapa hari lalu, terikat, lehernya penuh luka sayatan, tetapi matanya masih bergerak.
Ia belum mati. Naya menutup mulutnya, menahan isak. Pak Wira memulai mantra dengan suara yang rendah namun jelas. Dewa pengikat nafsu, penjaga kemakmuran tak terbatas, terimalah daging dan nyawa ini sebagai persembahan. Lelaki tua berpakaian hitam mengambil pisau panjang melengkung. Ujungnya hitam berkilat seolah dilumuri cairan aneh. Chef Bimo memegang tubuh karyawan itu agar tidak bergerak. Pemuda itu menggeliat, mengerang. Suaranya parau dan hampir hilang. Rangga merasakan seluruh tubuhnya bergemetar. Ia ingin menyerbu ke depan, ingin menggagalkan ritual itu. Tetapi Naya mencengkeram lengannya kuat-kuat. "Kalau kau keluar sekarang, kita mati sebelum sempat naik ke tangga," bisik Naya. Rangga tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca. Lelaki berpakaian hitam itu mengangkat pisau dan memotong bagian kecil dari tubuh korban. Potongan daging yang masih hidup. Jeritan korban menggema di dinding batu, memantul berkali-kali hingga terdengar seperti banyak suara sekaligus. Darah segar menetes ke dalam mangkuk batu besar di bawah altar. Pak Wira mendekat dan mencelupkan jemarinya ke dalam darah itu, lalu menggambar simbol di keningnya sendiri. Dari malam ini, katanya suaranya berubah, lebih berat. Restoran ini akan makmur 3 kali lipat. Pelanggan akan datang tanpa henti. Rasa dagingnya akan semakin sempurna. Ia memandang karyawan yang sekarat itu dengan dingin. Dan tumbal ini akan menjadi awal dari kejayaan baru. Rangga menahan napas. Tubuhnya menegang. Ia tidak pernah membayangkan melihat ritual sesadis ini. Namun sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari ujung ruangan, dinding batu seperti bergetar, bayangan hitam mulai muncul, merambat seperti asap pekat lalu berubah bentuk menjadi sosok tinggi yang tidak memiliki wajah, hanya lekuk gelap dan gigi terlalu banyak dalam satu mulut lebar. Makhluk itu bergerak tanpa suara, melayang mendekati altar. Obor-obor padam satu persatu seiring kedatangannya. Pak Wira berlutut, "Tuan, darahnya sudah disiapkan." Makhluk itu menunduk, mulutnya terbuka, dan dari kegelapan mulut itu terdengar suara berbisik, "Kurang." Rangga membeku. Makhluk itu menoleh, atau setidaknya arah tubuhnya mengarah ke tempat mereka bersembunyi. Naya mencengkeram tangan Rangga kuat-kuat, mulutnya gemetar tanpa suara. Makhluk itu mengendus udara seperti binatang liar. Masih ada satu tumbal belum diserahkan. Naya menutup matanya, tubuhnya hampir jatuh. Ia tahu makhluk itu sedang bicara tentang dirinya. Di detik itu, sesuatu berderak dari atas. Pintu dapur terbuka dan suara karyawan memanggil Chef Bimo, membuat ritual terhenti sejenak. Makhluk itu berhenti mengembus dan memudar kembali ke bayangan, namun belum pergi, seolah hanya menunggu. Pak Wira menghela napas berat. Tuan ingin satu tumbal lagi malam ini. Chef Bimo mengangguk gelap. Kami sudah siapkan calon berikutnya. Rangga dan Naya sama-sama terpaku. Pak Wira melanjutkan. Dia sudah diintai. Barista perempuan yang mulai membangkang itu. Ia tersenyum tipis. Naya. Lorong menuju tangga bawah tanah kembali sunyi setelah ritual terhenti. Namun hening itu bukan ketenangan, melainkan hening yang tegang, seolah ruangan itu sedang menahan napas. Rangga dan Naya masih bersembunyi di balik dinding batu. Tubuh mereka menempel erat pada gelap. Wajah Naya basah oleh air mata yang tak lagi bisa ia tahan. "Kenapa harus aku?" bisiknya lirih, hampir tidak terdengar. Rangga memegang bahunya. "Kita belum mati, kita masih bisa kabur." Naya meremas ujung seragam kerjanya, berusaha menahan tubuhnya agar tidak goyah. Makhluk itu, dia tahu keberadaanku, dia menciumku. Kalau mereka mulai mencari, kita cari jalan lain keluar. Potong Rangga cepat tapi pelan. "Kita nggak boleh naik lewat tangga itu, mereka pasti berjaga." Naya mengangguk, walau wajahnya tampak hancur.
Mereka menunggu hingga suara dari altar mereda. Pak Wira dan Chef Bimo tampak sedang berdiskusi serius tentang persiapan tumbal berikutnya. Lelaki tua berpakaian hitam menaburkan abu ritual ke dalam mangkuk darah, lalu menutupinya dengan kain kuno. Makhluk gelap itu telah kembali bersembunyi di dalam bayangan dinding, tetapi hawa kehadirannya masih terasa. Dingin, padat, menekan. Rangga menarik napas perlahan. Sekarang. Mereka bergerak menyusuri sisi luar ruangan, mengendap-endap di balik pilar batu. Ruang bawah tanah ternyata lebih luas dari yang mereka kira, seperti gua yang dipahat menjadi tempat ritual. Namun saat mereka mencapai sudut ruangan lain, langkah mereka terhenti oleh suara pelan. Suara menyeret, seperti sesuatu bergerak di tanah. Rangga menegakkan tubuhnya, mencoba melihat sumber suara itu. Dari balik tumpukan peti kayu, muncul sesuatu. Sebuah lengan pucat, penuh bekas luka, bergoyang pelan seperti mencari pegangan. Naya menutup mulutnya. Ya Tuhan! Sesosok tubuh segera mengikuti. Karyawan yang tadi menjadi tumbal, tubuhnya masih terikat, tetapi ia merangkak dengan sisa kekuatan yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia sekarat. Matanya terbuka lebar, putih tanpa pupil. Ia tidak hidup tetapi tidak mati. Dia masih bergerak, berbisik Rangga dengan ngeri. Naya mundur selangkah, hampir terjatuh. Tubuh itu merangkak ke dinding, seakan mencari sesuatu. Suaranya parau, berbentuk desisan yang hampir tidak bisa dipahami. Namun akhirnya sebuah kata keluar. Sakit. Rangga merasa bulu kuduknya merinding. Dia meminta tolong. Belum sempat mereka mendekat atau mundur, dinding batu di belakang tubuh itu bergetar. Suara lain mulai bermunculan. Desahan, rintihan, jeritan tercekik yang berasal dari tempat yang lebih dalam. Naya menggenggam tangan Rangga erat-erat. Apa itu? Sebuah retakan panjang muncul pada dinding batu. Retakan itu seperti disobek dari dalam, dan dari celahnya mengalir ada dingin bercampur bau anyir. Kemudian, tangan lain muncul dari balik dinding, disusul tangan-tangan lain, dan wajah-wajah pucat dari para karyawan yang selama ini hilang. Tubuh mereka tampak rusak, ada yang kehilangan sebagian wajah, ada yang penuh luka sayatan, ada yang dadanya bolong seolah organ dalamnya telah diambil. Namun mata mereka bergerak, semuanya mengarah ke altar. Ini arwah mereka, bisik Rangga, arwah karyawan yang pernah dijadikan tumbal. Naya meisak, tapi kenapa tubuh mereka muncul? Sebelum Rangga menjawab, sesuatu terjadi. Tubuh-tubuh arwah itu bergerak serempak, berjalan terseret menuju pusat ruangan. Mereka tidak menatap Rangga atau Naya. Mereka bergerak seperti magnet yang tertarik pada satu sumber, mangkuk darah ritual. Pak Wira dan Chef Bimo langsung terkejut. Apa yang terjadi? Bentak Pak Wira. Lelaki tua berpakaian hitam memandang arwah-arwah itu dengan mata lebar. Ini tidak seharusnya terjadi. Mereka tidak boleh bangkit bersamaan. Arwah pertama yang merangkak tadi mengeluarkan suara jeritan parau. Kembalikan tubuh kami. Arwah lain ikut bersuara. Ada yang berteriak, ada yang menangis, ada yang hanya merintih. Suara-suara itu bergema di ruang bawah tanah, membuat udara bergetar. Pak Wira melangkah mundur. Tidak mungkin. Tuan sudah seharusnya mengambil mereka semua. Dari balik bayangan, makhluk pesugihan yang sebelumnya muncul kini menampakkan diri kembali.
lebih besar, lebih jelas, lebih mengerikan. Wujudnya seperti kabut pekat yang membentuk sosok manusia bertanduk, dengan mulut terlalu besar dan gigi runcing berjajar sampai ke pipi. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah, suara yang membuat dada Rangga bergetar. Keserakahanmu membuka pintu bagi mereka. Makhluk itu memandang Pak Wira dengan tajam. Kau berjanji memberi mereka dengan penuh, tapi kau memotong-motong terlalu sedikit, memperlambat kematian. Pak Wira jatuh duduk. Tetapi itu agar mereka tetap hidup, energi daging segar. Makhluk itu mengaum. Obor-obor padam sekaligus. Ruang itu menjadi gelap total dalam hitungan detik, hanya menyisakan cahaya merah samar dari lingkaran darah. Arwah-arwah karyawan bergerak lebih cepat, menyerbu altar. Tubuh mereka yang rusak menyeret tanah, tetapi suara langkah mereka bergema seperti puluhan orang hidup. Chef Bimo menjerit, "Mundur, mundur, tahan mereka!" Tapi bagaimana seseorang bisa menahan arwah? Dalam kegelapan, tubuh-tubuh itu menubruk altar, meraih apapun yang ada, pisau, sesajen, bahkan tubuh korban yang masih sekarat. Mereka berjerit bersama, suara yang menyayat, "Kembalikan, kembalikan kami, kembalikan tubuh kami." Dinding bergetar, lantai bergetar, bahkan udara pun terasa bergerigi. Rangga menarik Naya dari kerumunan arwah. "Kita harus kabur sekarang." Namun sebelum mereka bergerak, sebuah suara berbisik tepat di samping telinga mereka, padahal tidak ada siapa di sana. Suara makhluk pesugihan. "Tumbal itu di sini bersama kalian." Naya menutup mulutnya, tubuhnya bergemetar hebat. Rangga melihat bayangan besar bergerak ke arah mereka. Makhluk itu mulai mendekat, mengerikan. Namun perlahan, seolah yakin bahwa mangsanya tidak akan bisa lari. Makhluk itu bergerak perlahan, namun setiap langkahnya menciptakan dengungan rendah yang membuat dada Rangga terasa sesak. Seluruh ruang bawah tanah dipenuhi suara arwah karyawan yang memberontak, teriakan panik Chef Bimo, dan makian Pak Wira yang mulai kehilangan kendali. Namun suara makhluk pesugihan itu mengalahkan semuanya. Dalam bisikan yang menghantam langsung ke kepala, "Tumbal belum diserahkan." Naya menunduk dan memeluk tubuhnya sendiri. Nafasnya tersengal. Dia bicara tentang aku. Aku sudah ditandai. Rangga menariknya mundur ke balik pilar. "Dengar, kita harus naik sebelum mereka sadar keberadaan kita." Namun belum sempat mereka bergerak, suara Pak Wira menggema lantang di ruang bawah tanah. "Berhenti!" Semua suara lain mereda seketika. Arwah-arwah karyawan menatap ke arah pemilik restoran itu dengan mata kosong. Tubuh mereka berlumuran darah. Beberapa kehilangan wajah, beberapa hanya tinggal setengah tubuh. Namun energi kemarahan mereka membuat suhu ruangan turun drastis. Pak Wira berdiri di tengah lingkaran darah. Wajahnya pucat oleh ketakutan, tetapi matanya penuh ambisi yang tak lagi bisa ia sembunyikan. "Tuan," panggilnya kepada makhluk pesugihan itu. "Aku masih bisa memenuhi perjanjian. Tumbal kaun ini belum lengkap, tapi aku punya calon." Makhluk itu berhenti. Bayangan gelap di tubuhnya tampak meluas seperti sayap yang ingin menelan cahaya. Rangga menggenggam tangan Naya semakin kuat. Pak Wira melanjutkan, suaranya bergetar namun penuh nafsu bertahan hidup. Aku sudah menandai barista perempuan itu. Dia tersedia. Tubuhnya belum tersentuh. Nyawanya masih murni." Ia menunjuk ke arah sudut tempat Rangga dan Naya bersembunyi. "Tuan, ambillah dia, tapi jangan ganggu aku. Aku masih bisa memberi tumbal berikutnya." Naya tersentak seperti ditampar. Dia
Dia tega, isaknya. Aku sudah kerja 4 tahun. Aku loyal. Aku nggak pernah salah. Rangga mengepalkan tangan keras-keras. Wajahnya memerah oleh amarah. Makhluk pesugihan itu bergerak mendekati Pak Wira. Tubuhnya bergetar seperti kabut yang dipaksa menahan bentuk. Suaranya terdengar seperti 20 suara yang berbicara bersamaan. Kau berjanji darah. Kau berjanji tubuh. Kau berjanji jiwa. Pak Wira menelan ludah. Itu benar, Tuan. Aku selalu memberi tumbal, sesuai syarat. Bayangan makhluk itu berubah lebih besar, menelan cahaya obor yang tersisa. Ruang bawah tanah menjadi gelap gulita, hanya menyisakan lingkaran merah darah yang berpendar samar. Tapi, kau potong terlalu sedikit. Kau perlambat kematian. Kau simpan kekayaan untuk dirimu sendiri. Suara makhluk itu membelah udara. Pak Wira menggeleng panik. Tidak, aku cuma ingin restoran tetap berjalan. Kalau mereka mati cepat, polisi curiga. Aku tidak punya pilihan. Makhluk itu mengeluarkan dengusan keras. Kau melanggar perjanjian. Dinding bergetar, lantai bergetar. Arwah karyawan yang berkeliaran kini bergerak mendekat, seakan ditarik oleh kekuatan makhluk itu. Tiba-tiba, Pak Wira berlutut. Dia meraih mangkuk darah di altar, menyodorkannya kepada makhluk itu seperti seseorang menawarkan permohonan terakhir. Tuhan, dengarkan aku. Ambil tumbal itu. Ambil barista, tapi biarkan aku hidup. Biarkan restoran tetap kaya. Biarkan aku... Makhluk itu mendekat, menunduk, lalu berbisik. Kau mencoba mengkhianati aku. Suara itu memecahkan seluruh ketenangan yang tersisa. Pak Wira terhuyung, lalu menggeleng putus asa. Tidak, aku hanya ingin... Sebelum ia selesai bicara, bayangan gelap merenggut tubuhnya seperti tangan raksasa yang muncul dari kegelapan. Pak Wira jauh, Pak Wira menjerit, namun jeritannya tertelan suara bergetar yang menggema ke seluruh ruang. Pengkhianat harus dibayar. Tubuh Pak Wira terseret ke telah lingkaran darah. Arwah-arwah karyawan mengerubunginya. Bukan untuk memakan atau membunuh, tetapi untuk memegangnya, menahannya, menyudutkannya. Lepaskan aku pemilikmu, aku yang memberi kalian... Arwah pertama yang tubuhnya paling rusak menatap wajah Pak Wira tepat di depan hidungnya. Dia berbisik, kau mencuri tubuh kami. Arwah lain menyusul, kau menjual jiwa kami. Kau membuat kami mati lambat. Sekarang giliranmu. Makhluk itu mengangkat tangan gelapnya dan menekan dada Pak Wira. Teriakannya memekakkan telinga. Darah muncrat dari mulutnya. Daging dadanya hancur seakan ditekan oleh besi panas. Rangga dan Naya hanya bisa terpaku, tubuh membeku oleh rasa ngeri. Arwah-arwah itu mulai merobek tubuh Pak Wira. Bukan dengan tangan, tapi dengan amukan energi. Seolah ketidakadilan, kemarahan dan penderitaan mereka menjadi kekuatan yang mencabik jiwanya. Dalam hitungan detik, suara Pak Wira hilang. Tubuhnya jatuh ke lantai dan bergerak-gerak seperti boneka yang putus tali. Makhluk itu menatap tubuh tak bernyawa itu, lalu bertoleh ke arah Naya. Dan dari kegelapan, ia berbicara.
Perjanjian. Lorong bawah tanah itu terasa seperti perut bumi yang menahan napas. Setiap langkah Ayu, Raka, dan Made mengirimkan gema yang terdengar seperti bisikan para korban yang tak terlihat. Lampu-lampu gantung kuno berayun pelan, seolah ingin memberi pertanda bahwa sesuatu sedang bergerak tepat di luar jangkauan cahaya. Aroma dupa bercampur anyir menyelimuti udara, menjadi selimut tipis yang membuat dada terasa sesak. Dinding-dinding bata yang tadinya kusam kini menampakkan goresan-goresan hitam, seperti bekas tangan yang berusaha keluar sebelum terlambat. Dan di ujung lorong itu, gerbang ritual. Sebuah lingkaran besar dari kayu jati tua dihias kain poleng yang sudah memudar dan simbol-simbol kuno yang tampak berdenyut seperti jantung yang sedang memompa. Di tengahnya menyala mangkuk berisi minyak hitam yang memantulkan bayangan-bayangan yang tak terhubung pada siapapun di ruangan. Ayu menelan ludah. Ini tahap ritual terakhirnya, bisiknya. Suaranya hangat tapi syarat getaran. Raka mengepalkan tangan. Kalau kita hancurkan ini, hubungan Budiman dengan makhluk itu putus. Tapi Made tidak menjawab. Matanya terpaku pada sesuatu di sisi lingkaran. Sebuah altar batu dan di atasnya barisan foto karyawan yang dulu hilang. Termasuk foto Nita, dan Andi, dan Gina, dan Bowo. Foto-foto itu dipaku dengan duri-duri panjang yang menghitam seperti bekas terbakar dari dalam. Ayu mendekat perlahan. Jari-jarinya gemetar ketika menyentuh bingkai foto Nita. Mereka dijadikan tumbal, bahkan setelah meninggal, roh mereka tetap dikurung. Saat ia berkata begitu, ruangan berguncang seperti merespon kenyataan yang diungkapkan. Dari atas, suara langkah-langkah keras turun cepat melalui tangga spiral batu. Ayu refleks mundur. Raka mengangkat besi pipa yang ia bawa sejak gudang penyimpanan. Made bersiap dengan obor kecil yang ia nyalakan beberapa menit lalu. Dan muncullah Pak Budiman. Tapi bukan lagi manusia seperti sebelumnya. Tubuhnya tampak lebih kukuh. Urat-urat di lehernya menonjol seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Matanya merah pekat, berkilau seperti dua bara yang baru diambil dari tungku ilahi. Napasnya berat, seperti setiap tarikan udara adalah gesekan batu melawan batu. "Kenapa kalian masih mengganggu?" Suaranya rendah, namun bergema aneh seolah dua makhluk berbicara melalui rongga yang sama. "Aku sudah memberimu pekerjaan, makanan, tempat tinggal. Aku memberi kalian kesempatan bertahan hidup dan kalian membalasnya begini." Ayu berdiri tegak, meskipun lututnya seperti ingin patah. "Kau membunuh mereka semua. Kau menjadikan restoran ini kandang iblis. Dan kau ingin kami diam?" Budiman tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, menyingkap gigi yang memanjang tipis seperti bilah. "Salah." Tiba-tiba ia menunjuk altar dengan dagu. Mereka menyerahkan diri demi restoran ini berkembang, demi hidup yang katanya layak. Raka memekik, marah bercampur jijik. "Omong kosong." Budiman melangkah masuk ke lingkaran ritual. Api dalam mangkok minyak hitam melonjak, seolah mengenali tuannya. Udara menjadi lebih dingin, sehingga Ayu merasakan bulu lengannya menegang. "Tak ada yang keluar dari tempat ini," gumam Budiman sambil mengangkat kedua tangan. Lantai bergetar. Simbol-simbol kuno di dinding mulai bersinar merah, menyatu seperti sungai-sungai kecil menuju altar. Ayu menyadari sesuatu. Energi ritualnya belum sempurna, belum stabil. Mereka masih bisa menggagalkannya. "Raka, Made, hancurkan lingkarannya. Jangan biarkan dia menyelesaikan upacara." Budiman menjerit, namun bukan jeritan manusia. Suara itu seperti besi beradu dengan tulang. Lalu sebuah bayangan hitam keluar dari kolam minyak. Tinggi, kurus, wajah tanpa mata, tangan memanjang hingga lutut.
Makhluk itu mendesis, kulitnya beriak seperti lumpur hidup. Raka menahan napas. Apa itu? Ayu menjawab pelan, suara setipis helai rambut yang terendap angin. Penagih perjanjian. Makhluk itu melesat menuju mereka. Raka mengayun pipa besi. Benturan itu hanya membuat makhluk itu bergeser sedikit, tapi cukup untuk membuka jalur bagi Ayu menuju lingkaran ritual. Made berteriak sambil menghantam salah satu penyangga kayu lingkaran. Kayu poleng itu retak dan ruangan langsung mempekik seperti makhluk hidup. Budiman marah melesat ke arah Made. Kecepatan geraknya bukan lagi manusia. Tetapi Ayu bergerak lebih cepat, menarik obor dari tangan Made dan melemparkannya ke kain poleng. Api menyambar cepat, seperti menemukan tujuan yang ia nanti-nantikan. Budiman menjerit, makhluk hitam ikut terguncang. Tubuhnya melengkung seperti akar yang terbakar dari dalam. Lingkaran ritual mulai runtuh. Altar bergetar. Foto-foto tumbal satu persatu jatuh, seperti para korban akhirnya menarik dirinya keluar dari penjara spiritual. Lantai retak, api panas menyembur, dan dari dalam celah itu terdengar ratusan suara, lirih, putus asa, namun juga lega. Suara para karyawan yang hilang. Ayu memandang ke bawah, dadanya bergetar hebat. Nita, kamu bebas sekarang. Budiman merangkak mendekat, setengah wajahnya meleleh seperti lilin hitam. Kalian tak tahu apa yang kalian lakukan. Pesugihan ini bukan milikku saja. Ini permintaan kalian juga. Tempat ini berdiri atas janji bersama. Lorong bawah tanah mulai runtuh. Ayu memegang tangan Raka dan Made. Kita harus naik sekarang. Mereka berlari menuju tangga spiral, debu beterbangan seperti kabut kematian. Cahaya dari atas terasa seperti garis kehidupan terakhir. Di belakang mereka, suara Budiman menggema. Belum selesai, perjanjiannya belum selesai. Satu tumbal lagi harus dibayar. Dan tepat sebelum tanah itu runtuh sepenuhnya, Ayu menoleh ke bawah. Ia melihat sesuatu yang membuat napasnya beku. Di tengah kobaran api ritual, bayangan makhluk hitam itu menunjuk tepat ke arah Ayu. Seolah ia telah ditandai, dipilih, disiapkan. Dan perjanjiannya belum selesai.